Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Selamat bertemu kembali di sekolah minggu online GKI Coyudan. Hari ini kita bersyukur karena kita sudah memasuki bulan yang baru. Bulan kedua di tahun 2021, bulan Februari. Kita mengucap syukur karena sampai dengan hari ini kita semua masih diberi kesempatan untuk bersama-sama memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan meskipun masih sebatas melalui sekolah minggu online. Tetapi Kak Dina berharap adik-adik semuanya tetap bersemangat ya untuk sama-sama bersekolah minggu. Nah, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita awali ibadah sekolah minggu kita dengan bersama-sama menyanyikan pujian Puji Dia O. Kita nyanyikan 2 kali ya adik-adik. Mari Kak. Puji Dia oh, dalam tempat kudusnya. Puji Dia oh, karena Dia yang perkasa. Puji Dia oh, karena kebesarannya. Biar yang bernafas memuji Dia. Puji Dia oh, dalam tempat kudusnya. Puji Dia oh, karena Dia yang perkasa. Puji Dia oh, karena kebesarannya. Biar yang bernafas memuji Dia. Ya, itu dia adik-adik lagu pembukaan kita. Kita bersama-sama memuji kebesaran Tuhan karena Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu kita akan buka dulu dengan doa. Doa pembukaannya akan dibawakan oleh teman kalian, Rachel dari Pos Sekolah Minggu Aletia Solo Baru. Silahkan Rachel. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari ini. Kami masih boleh memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan meskipun lewat sekolah minggu online. Tuhan, berikan kelancaran pada sekolah minggu hari ini. Tuhan juga berkati firman yang akan disampaikan, supaya firman ini bisa membuat kami lebih mengenal dan mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus, kami panjatkan doa ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah, terima kasih ya Rachel sudah membawakan doa pembukaan. Sekarang adik-adik bersiap ya untuk mengikuti cerita sekolah minggu. Tapi sebelumnya Kak Dina mau tanya dulu, masih ingat nggak cerita sekolah minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, betul. Minggu lalu kita sudah sama-sama belajar dan kita sama-sama tahu bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Nah, selain Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, Tuhan Yesus juga berkuasa mengampuni dosa. Nah, minggu ini apa ya yang akan kita pelajari tentang Tuhan Yesus? Yuk sama-sama kita nantikan firman-Nya, tapi sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita masing-masing. Kak Dina mempersiapkan hati untuk membawakan firman, adik-adik juga mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu lagu Yesus yang baik. Lagu ini kita pakai untuk kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama 2 kali.
semua nasihat-Mu. Ku mau selalu taat semua nasihat-Mu. Nah, adik-adik, yuk kita persiapkan firman-Nya. Kita ambil Alkitabnya ya. Adik-adik, tadi dengar suara apa ya? Teriakan kan? Kenapa ya? Seorang anak tadi berteriak. Lampunya mati kan? Nah, siapa di rumah yang kalau lampu mati, terutama mati lampunya itu di malam hari, kemudian semuanya jadi gelap, juga teriak karena takut. Kak Dina dulu waktu kecil juga begitu adik-adik. Takut gitu ya. Nah, di dalam Alkitab juga kita akan melihat kenapa murid-murid Tuhan Yesus tiba-tiba teriak, ketakutan. Kenapa ya? Kita akan saksikan di video berikut ini. Waves are swamping us, we're all drowned! Help us, Master! Nah adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus berteriak ketakutan pada saat mereka ada dalam perahu, dalam sebuah kapal. Sebenarnya ada Tuhan Yesus di situ. Tetapi karena angin yang begitu kencang dan gelombang yang tinggi yang mengombang-ambingkan mereka di atas kapal, mereka berteriak-teriak, "Yesus, Yesus, tolonglah kami." Gitu ya. "Yesus, apakah Engkau tidak peduli kalau kami mati? Yesus, apakah Engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Nah, adik-adik, apa kata Yesus? Yuk kita lihat sama-sama di dalam Injil Markus, pasalnya yang keempat, ayat 35 sampai dengan 41. Nah, adik-adik pasti sudah hafal nih ceritanya. Di situ diberi perikop angin ribut yang diredakan. Nah, kita tadi melihat murid-murid Tuhan Yesus berteriak-teriak. Mereka takut karena saat mereka dalam kapalnya tiba-tiba diserang oleh angin taufan yang besar sehingga ombaknya begitu besar mengombang-ambingkan kapal mereka. Di manakah Yesus pada saat itu? Yesus ada. Yesus sedang tidur di dalam sebuah buritan. Nah, kita dapat baca itu di ayatnya yang ke-38. Begini bunyinya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Muridnya ketakutan adik-adik. Murid Yesus sangat takut sehingga memanggil nama Yesus. Nah, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Kita baca di ayatnya yang ke-39 dan 40. Demikian. Ia, Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu pun reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah adik-adik,
Lihat, hanya dengan berkata, diam, tenanglah. Tuhan Yesus mampu membuat angin tofan yang besar, gelombang yang begitu dahsyat itu menjadi teduh kembali. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan Yesus di cerita minggu lalu berkuasa menyembuhkan orang yang sakit lumpuh, membuat orang yang sakit lumpuh bisa berjalan lagi. Di minggu ini kita mau lihat bahwa Tuhan Yesus berkuasa juga atas angin topan dan gelombang yang besar. Tuhan bisa mengatasi segala masalah, baik itu yang ada di dalam diri kita maupun yang ada di sekeliling kita. Karena apa adik-adik? Tuhan Yesus berkuasa. Adik-adik perlu ingat itu. Nah, adik-adik, Kak Dina mau cerita sedikit. Kak Dina juga pernah tuh mengalami saat naik kapal, kemudian tiba-tiba ada ombak yang besar, kira-kira tingginya hampir 2 meter. Kapal yang seharusnya sudah mau bersandar di pelabuhan, tetapi karena gelombang yang tinggi kemudian menjadi menjauh lagi. Pada saat itu semua orang dalam kapal itu ketakutan. Semuanya berdoa karena takutnya. Kemudian tidak berapa lama setelah kita semua berdoa dalam kapal itu, akhirnya atas izin Tuhan kapal itu boleh sandar. Nah, kenapa kita berdoa? Karena kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus mampu meredakan gelombang yang besar itu. Karena kita semua ingat bahwa Tuhan Yesus berkuasa. Nah, Kak Dina berharap adik-adik pun juga bisa mempercayai itu bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa mengalahkan semua masalah, mengatasi apapun juga. Nah, adik-adik kan saat ini sedang masih mengikuti pelajaran jarak jauh ya. Semua pelajaran yang disampaikan melalui Zoom atau enggak adik-adik harus belajar sendiri. Kak Dina tahu pasti sulit. Ada banyak adik-adik yang mengalami kesulitan dalam belajar, tetapi tidak ada hal yang sulit yang tidak bisa dipecahkan bila kita benar-benar mempercayakan itu kepada Tuhan. Kita mohon perlindungan Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan supaya segala kesulitan yang kita alami itu bisa terpecahkan. Nah, adik-adik, bagaimana caranya? Pertama, kita berdoa dulu sebelum kita memulai pelajaran kita setiap hari. Sebelum kita mengikuti pelajaran online, kita berdoa dulu. Tuhan, tolong saya apabila nanti saya mengalami kesulitan, Tuhan tolong. Mungkin masalahnya tidak selesai di situ secara cepat, tapi Tuhan akan memberikan pertolongan kepada adik-adik dalam banyak cara. Tuhan bisa memberikan pertolongan melalui mama yang akan mengajari adik-adik, atau yang punya kakak akan bisa juga dimintain tolong untuk mengajari pelajarannya adik-adik, atau bisa juga mengundang guru les ya. Nah, kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan memberikan jalan keluar karena Tuhan Yesus berkuasa. Asal kita percaya loh ya. Nah, tidak ada hal yang sulit apabila kita mau berserah kepada Tuhan Yesus. Ya, itu adik-adik cerita minggu ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mampu meredakan angin besar, angin yang melanda kapal yang ditumpangi Tuhan Yesus dan murid-murid sehingga kapal itu boleh berlayar kembali dengan tenang. Nah, Kak Dina berharap melalui cerita ini adik-adik boleh belajar bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa mengatasi segalanya. Tuhan bisa mengatasi kesulitan yang dialami oleh murid-muridnya. Tuhan juga, Tuhan yang sama yang akan menolong adik-adik untuk mengatasi segala permasalahannya adik-adik.
Asal adik-adik percaya ya, jangan lupa berdoa. Itu yang harus kita lakukan. Oke, sekarang kita masuk dulu ke ayat hafalannya. Ayat hafalan pada hari ini akan dibawakan juga oleh teman kalian Jovan dari Pos Sekolah Minggu Aletheia Solo Baru. Silakan Jovan. Halo teman-teman, ayat hafalan minggu ini dari Markus 4 ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita dengan berdoa, kita mau nyanyikan dulu satu lagu. Lagunya berjudul Bersama Yesus Kita Bisa Melakukan Segala Perkara. Perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara yang besar. Supaya melalui lagu ini adik-adik boleh ingat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, yang mampu mengatasi segala permasalahan kita. Bahkan masa depan kita pun Tuhan Yesus akan menolong. Mari Kak Cynthia. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dialah Raja segala raja. Ya, itu adik-adik lagunya Bersama Yesus Kita Bisa Melakukan Perkara yang Besar. Jadi sekali lagi Kak Dinda ingatkan ya, kesulitan apapun yang kita alami, kita bawa dalam doa, kita sampaikan kepada Tuhan Yesus dalam doa. Asal adik-adik percaya, Tuhan Yesus pasti akan memberikan jalan keluar. Jangan takut. Juga pada saat mati lampu nggak perlu lagi teriak-teriak ya. Kita cukup bilang, Tuhan Yesus tolong jagai saya. Oke? Nah, kita akan menutup sekolah minggu kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sekolah minggu kami boleh selesai hari ini. Tolong kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang boleh percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kuasa. Kami mau percayakan masa depan kami, segala kesulitan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tolonglah kami. Dan Tuhan, pertemukan kembali kami di minggu depan di dalam sekolah minggu online kami. Supaya kami terus boleh belajar firman Tuhan bersama, memuji Tuhan bersama, supaya iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sampai di sini dulu sekolah minggu online kita pada hari ini. Jangan lupa ya, 3M. Pakai masker, cuci tangan, pakai sabun di air mengalir, dan tetap jaga jarak. Oke? Mari kita pakai masker bersama-sama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.